untuk harian, untuk ini udah biasa, udah menang lu gitu ketagihan. Udah biasa itu mah. Tapi kalau kalah naikin lagi gitu. Halo Sanedik, balik lagi sama gua Kevik masih di Innovation dan kali ini kita akan nge-review salah satu mobil BYD Seal. Bener ya kok ya? Betul. BYD Seal ini gua ngeliatnya belum pernah dengar, maksudnya belum pernah dengar itu gua belum pernah ngedenger mobil diproperin. Biasa kan OEM, biasa kan two-way, tapi kalau kali ini lebih serius. Nah tadi gue tanya, ini pintunya kan din audio aslinya. Pas gue lihat ini di tempat full range apa Twitter Full ini, di tempat full range atau Twitter ini, loh kok kuning-kuning? Biasa kan nggak kuning-kuning. Ini apa kok? Oke, mobil ini kan dia punya sensor-sensor parkir, terus lampu sen apa semua kan dari speaker. Jadi, Oke, iya benar. jadi kalau kita misalkan udah bikin satu sistem baru, sistem si mobil itu sudah nggak kedengeran. Oke. Jadi si pemilik mobil ini untuk mundur lampu sen nggak ini. Nah sehingga kita pakai full range yang langsung nyantol ke sistemnya dia supaya dia tetap bunyi sen bunyi, sensor bunyi apa. Oh tetap kebaca. Kebaca kiri kanan jalan. Oh gitu. Oke kok. Jadi mobil ini dibangun lebih serius. Mobil ini dibangun kayak kalau lihat dari sepintas ini dibangun untuk kompetisi. Betul. Apakah ini mobil kompetisi atau harian? Oke, sebenarnya ini mobil harian ya. Cuma si pemilik mobil ini di mobil terdahulunya yang CR-V itu sempat menang di EMA waktu yang di Gias. Oke. Dapat satu ya, dan dia kayaknya kepengen lagi gitu untuk Udah biasa itu mah klise. kontes. Jadi dia begitu dia ambil mobil ini langsung dia persiapkan speakernya apa perangkatnya semua untuk ini. Udah biasa itu mah kalau misalkan bilang untuk harian, untuk ini udah biasa, udah menang lu gitu ketagihan. Udah biasa itu mah. Tapi kalau kalah naikin lagi gitu. Itu sudah sangat biasa. Nah, kok mobil ini bangunnya bangun apa aja kok? Yang terpasang apa aja kok? Oke, yang terpasang di mobil ini three-way ya dari Ground Zero yang seri Plutonium. Terus cuma ditambahin Super Tweeter ya, merek Quarto. Terus prosesornya dia pakai yang Goldhorn punya 1216. Kenapa kita pakai 1216? Karena kan mobil ini speakernya banyak sebenarnya. Jadi kita butuh prosesor tuh yang channelnya banyak karena untuk ngisi ke speaker belakangnya juga. Nah untuk depan ini di drive sama power dari Crescendo 54, 2 buah. Terus untuk power mononya pakai 1A1 Crescendo. Subwoofernya pakai Blam yang 10 in, yang flat piston itu ada di bagasi. Dan di sebelah kanannya, di sebelah kanan box subwoofer itu masih ada ruang buat storage-nya. Ya. Terus ini center speaker mati hidup. Center speaker hidup, tapi speaker center sama seperti belakang itu masih tetap pakai originalnya si mobil. Oke, di sebelah kanannya juga ada controllernya. Perkabelan tetap pakai kabel in-house. Kalau ini kabel mobil ini pakai dari Harmonic Harmony yang interlude, terus dia punya RCA pakai Rhapsody, terus kabelnya itu pakai semua dari Chernoff. Wih, ya berarti ini lebih serius. Jadi ini pilarnya itu bukan pilar yang satu hari jadi. Oh ya, Ini pilarnya custom. betul. Dan pilar aslinya itu disimpan. Jadi kalau misalkan di sini pilar asli itu tidak pernah dihajar, tidak pernah dirusak. Jadi cetak baru. Betul. Jadi cetak baru. Jadi kalau someday misalkan mobil ini mau dijual, pilar aslinya itu masih bisa dipakai. Betul. Dan sama pilar asli itu ada satu kelemahan. Pilar asli itu kan biasanya diikatnya sama kancing. Begitu kita taruh mid-range, Twitter, biasanya itu yang saya perhatikan di orang-orang lain itu sering copot. Berat. Kalau kita bikin custom dengan pegangan yang benar-benar ini, nah tapi cuma kita juga nggak lupa untuk bikin bukaan airbag. Oh, misalkan kalau terjadi amit-amit cabang bayi kehajar jebrut, Betul. dia kebuka, tetap Jadi, keluar. Ya, jadi oke, kita bangun audio boleh, tapi jangan mengalahkan fungsi keamanan dari mobil itu sendiri. Oke sih udah gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Oh, terus mobil ini sistem kelistrikannya ini kan mobil listrik nih ya, Sonedix ya. Jadi kalau misalkan, nanti takut mobil gua kenapa-napa, kabel asli gua dipotong, terus listriknya nanti baterainya berkurang, itu pasti lo orang pasti ngoceh, pasti ada ketakutannya itu. Nah, sistem kelistrikan dari mobil ini sendiri. Oke, mobil listrik itu kan sebenarnya ada baterai besar dan baterai kecil. Jadi baterai besar itu kita nggak apa-apain, kita nggak sentuh, kita nggak ganggu, kita hanya semua ngambil dari baterai kecil. Baterai kecil itu sebenarnya fungsinya untuk lampu sen, lampu besar, klakson, itu semua diambil dari baterai kecil. Nah untuk audio kita ambil dari baterai kecil dan kita tarik satu kabel sendiri, nggak pernah nyantol dengan yang aslinya.
Oke. Karena kan mobil sekarang kan mereka selain mentransfer listrik itu ada signal biasanya dalam kabelnya. Oke. Jadi kalau kita cantol atau apa itu bisa ganggu si mobil. Karena Jadi ampere beda. betul. Ampere beda, makanya kebanyakan mobil sekarang, example-nya aja lah, contohnya aja Zenith. Salah satu mobil yang paling sensitif menurut gue itu Zenith. Ya, yang gue tahu itu. Jadi kalau mobil yang ini kan gue nggak tahu. Gue ambil sampel itu. Lu ganti lampu aja, Ya, sensor. betul. Lu ganti lampu yang di tempat yang abal-abal, sorry ngomong. Deng, hidup semua. Christmas tree itu mobil-mobil lo sih, sensor hidup lah, apa hidup lah, terus setiru berat apa segala macem. Itu salah satunya. Karena kabelnya dia ngebaca ampere naik dikit aja, itu langsung sensornya hidup. Christmas tree itu semua lu punya. Nggak usah jauh-jauh soal lampu. Lu ganti head unit aja, yang ngaco aja, hidup semuanya. Canvasnya kagak bener aja, hidup semuanya. Lu bolak-balik ke toko tuh, kasihan bener. Kalau lu cari yang rada ngincer murahnya, ngincer cepetnya, ya gitulah. Udah itu pengalaman lama lah. Oke, kalau misalkan buat harga untuk bangun mobil BYD ini berapa Dit? Oke, mobil ini mungkin totally udah sekitar 150 juta ya buat audionya. Berapa lama kok bikinnya? Kita di mobil ini jujur ngomong ada masalah waktu bangun bikin pilarnya ini. Kenapa kok? Karena airbag dia full sampai depan. Dari sini ya? Betul, dari belakang terus full sampai depan. Jadi kita tempatin, harus ngejust gimana caranya agar si three-way ini masih bisa terpasang. Dan fungsi si mobil masih bisa. Ini lumayan lama sih buat ngakalin cara adjust supaya, ya itu balik lagi kita tetap harus fungsi keamanan dari mobil itu tetap ada. Oke, setuju banget itu mah. Dari mobil pertama sampai mobil ketiga sekarang ini, tidak adanya treatment di mobil. Kaca bersih, dashboard bersih, treatment akustik maksud gua. Oke. Ini bersih semua ya. Jadi ini mobil udah lama ya kok ya? Mungkin hampir setahun kali ya. Udah mateng. Berapa kali balik di adjust lagi? Oh, dua kali. Sih, tetap mesti balik. Bukannya sekali langsung enak, bukan. Tetap mesti balik. Tetap mesti di adjust. Karena gimana pun juga perangkat audio ini kan add-on, ini kan aftermarket. Speaker baru itu pasti lebih keras. Bohong dan bullshit kalau misalkan sekali pasang langsung enak. Lo pasti turun kualitas suaranya itu pasti turun. Bukan berarti speakernya itu rusak atau speakernya itu jelek. Buat pengertian doang, kalau misalkan lu udah yang pro, lu udah pasti tahu namanya break-in. Tapi kalau yang belum tahu namanya break-in, itu adalah namanya proses break-in. Jadi nggak cuma hanya speaker, tidak hanya subwoofer yang break-in. Percaya nggak percaya, kabel itu ada break-in, prosesor, ampli itu ada yang namanya break-in. Jadi gitu. Sonedix ya yang baru ya, gue takutnya, gue nggak ngerti. Lu search aja, itu kata-katanya ada. Jadi semakin lama semakin empuk, semakin lentur. Jadi begitu. Itu aja deh. Tapi soalnya ya, contoh kita pakai Clio ya. Clio itu butuh waktu 15 menit agar bisa benar-benar akurat. Jadi kalau Clio itu baru nyala terus kita langsung ngetes, itu biasanya oke, kelihatan sih grafik, tapi biasanya itu nggak seakurat kita tuh udah diemin 15 menit. Contohnya kayak begini ya. Ini goblok. Ini contoh goblok ke setengah mati dah. Kalau misalkan lu dengerin amplifier tabung, itu kan mesti lama, tunggu setengah jam. Kalau tabung itu gede, lu mesti tunggu 1 jam. Ya. Sampai oren banget. Suara lu makin warm, makin mundur, makin diem. Kalau belum, ya anjirnya apaan sih suaranya kayak begini gitu. Nanti kalau misalkan dia udah panas, suara baru ketata, baru rapi di belakang itu semua. Ya itu percaya nggak percaya, dan lu mesti ngalamin sendiri gitu loh. Jadi nggak serta-merta dong langsung pasang, langsung enak gitu. Nggak, denger ada prosesnya. Makanya ini adalah custom work, handmade, ada yang factory made, ada yang banyak macam dah. Kalau misalkan kita dari orang modifikasi, itu demennya apa? Nunggu proses ya kan. Kita ngalamin prosesnya. Ini kan sektor hobi maksudnya. Jadi lu ngalamin prosesnya. Oh, gue udah bikin step by step-nya itu ada gitu. Oke, Sonedix, gak usah lama-lama, kita langsung dengerin hasil lagunya. Kita dengerin dari mana kok? Oke, ini handphone saya, terserah Koko dah. Mau diapain, bebas. Oke, akhirnya diserahin ke gua.
wish upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud sounds upon the air. Lagu India tapi ada Norah Jones-nya, ada ciri khasnya. Memang lagu yang ulang-ulang, tapi lu denger gak dynamic dari alat musik pukulnya, kulitnya, plak teplok teplak teplok teplak teploknya itu senatural apa sih yang lu rasa gitu. Alat musik itu kan sewaktu di teng 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 teng, teng ada mainnya gitu, bukan kayak kuceng ya. Kalau kuceng kan mainnya di meja. Kalau ini kayak alat musik petik, gede banget. Itu kayunya satu gelondongan kayu itu jadi akar dari satu pohon itu menjadi satu, gue lupa namanya apa, satu akar itu dikerok jadi handmade ya, mereka handmade bikinnya itu menjadi salah satu akustiknya. Ada senarnya itu ciri khas dah. Lo tau lagu India kan teng 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 dulu itu kedengeran banget tuh, nadanya kok goyang-goyang gitu ya, kedengerannya kayak gimana, lu kebayang gak ngayunnya di depan muka lu tuh ngayunnya seperti apa gitu loh, linearnya tuh suaranya seperti apa. Ini volume gue gak main-mainin, tapi gue berasa gue pengen gedein. Kenapa? Karena gak ada fatigue sama sekali. Lu gak nusuk, suara itu gak nusuk, jadi lu pengennya tuh gedein mulu gitu di mobil ini. Cuma kulitnya tuh masih belum meresap sih. Teplak gitu. Coba deh lu dengerin di lu, gue bener atau gue salah. Dia tidak menjadi star di kulitnya gitu loh. Lagi merasa engkau ada dan cintaku seolah jenuh akan hatimu. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri. Cukup bagi diriku melukai hatimu. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan aku. Mungkin kau akan bahagia dengan dia yang lain. Tak perlu kau memohon untuk kembali, tak perlu kau memohon cintaku. Tiada lagi ruang di hatiku
Tompi. Lu udah pasti tahu kalau itu Tompi. Ngejamnya lu rasain, dan lagu ini cukup populer buat kalangan anak muda di waktunya. Nggak mungkin lu nggak tahu lagu ini, nggak mungkin lu nggak pengen nyanyi denger lagu ini, nggak mungkin lu nggak kebayang mukanya si Tompi gitu loh. Enak banget. Oke, sekarang kita coba, karena gue pengen coba beberapa lagu yang mungkin aja bisa masuk sama lo, seleranya lo orang. Ini lagunya live tapi lagu Indo juga. Biasa cinta satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sebilang saat akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah saat akan mendua, cukup jaga hati biar tanpa cinta, karena kalau sebilang saat akan berpindah karena susah ya. Ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin ku ingkari, karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikatku kuat atas nama cinta, ku tak suka paksa, itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi. Kini, kini dan nanti. Biasa cinta satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau Ya, itu cewek seksi banget anjing suaranya. Bukan seksi ya dalam arti tanda kutip ya, enggak. Lu bisa tahu, anjing cewek basah. Aduh anjing basah lagi. Bukan ngomong basah itu. Maksudnya loncernya tuh perempuan, kosakatanya dia, terus sama style bahasanya dia dengan ini cewek. Lu tahu nih, lu bisa ngenalin suara cewek dari suaranya. Ya anjir kok begini ya suaranya gitu ya. Bagus nih, tahu-tahu pas ketemu kayak gila. Tapi kan imajinasi lu bermain. Ngerti gak? Ya. Imajinasi lu bermain gitu loh. Ini cewek seksi ya, gila pas ketemu beda gitu kan. Tapi kan imajinasi lu bermain, lu bisa bayangin nih cewek ini centilnya itu seperti ini, seksinya itu seperti ini. Nih cewek kan loncer tuh, R-nya. Terus lu bisa ngebayangkan kalau misalkan nih cewek itu lu pas lagi nyanyi, senyum, terdeliver itu ke kita. Dia nge-soulnya, dia lagi ngejamnya bareng sama temen-temennya itu, ngebandnya itu. Kok enak ya, kok fun ya, happy ya. Itu tersalur, gua ngedapetin itu.
pernah denger lagu ini? Nggak pernah. Ini lagu challenge-nya di mana kok? High frekuensinya, speednya, detailingnya itu harus. Jadi gini, alat musik begitu banyak dan nggak boleh ngumpul. Nggak boleh begini, dia harus pada posisinya. Betul. Layering-nya dan nggak fatigue ya, nggak tajam-tajam. Lu mesti ngati-ngati itu sama yang lancip-lancip lah istilah kasarnya, yang lancip-lancip. Ting 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 ting, mainnya besini lu. Ngatingnya atau tuningnya kasarnya aja deh, jangan terlalu berat bahasanya. Kalau misalkan lu dengerin sesuatu, gue terus-terusan gue ulangin ke lu orang semua. Jadi misalkan, kok gue pengennya kecilin ya nih lagu ini, berarti ada something, entah kegedean. Jadi beda ya antara kegedean, ngepick, sama nusuk. Itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan disangka, oh karena gue kegedean jadi gue kecil. Bukan. Lu dengerin sedikit aja, lu udah berasa, anjing kok nusuk ya. Kuping lu tuh, tai kuping lu tuh joget di dalam kuping. Aduh anjir, ini gak enak banget. Bukan kegedean. Dengan volumenya seperti ini, gue pernah ngerasain yang namanya nusuk. Shouty sampai berteriak di sini gitu depan muka lu. Ngetrot aja di sini. Itu maksud gue, bukan kegedean. Jadi lu mesti bisa bedain mana kegedean, mana nancep kok. Jadi ada yang, oh itu mah karena kegedean. Bukan. Lu buktinya gue gedein, gue makin enak kok. Gitu. Jadi pas gede bukannya lu puter nih, suara di sini. Enggak gitu. Itu namanya linear. Lu gedein suara tetap diem di sana. Everything kalau balance itu dia akan stay di situ. Tapi begitu ada salah satu frekuensi yang mencuat, dia akan nyerang, nembak. Itu maksudnya. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see. Gue bisa gedein lagi nih kok. Bodoh. Since you've been gone, I can do whatever I want. But nothing, I said nothing can take away this balloon. I eat my dinner in a fancy restaurant, yeah. But nothing, I said nothing can take away this balloon. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I can put my arms around every boy I see, but they only remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. Ladies and gentlemen, give it up. Miss Candy Dawson.
Sanggup. Tunggu, sorry. Baterai gua sampai habis. Jadi sanggup ya Soundedix, bukannya nggak sanggup. Jadi mobil ini tuh sanggup mainin berbagai macam genre, tapi gua nggak tahu nih ownernya itu demen lagunya apa. Mungkin ini dia, mungkin apa, tapi kan gua nyoba beberapa lagu. Berbagai macam lagu. Habis juga. Ini gimana deh? Gelap-gelapan. Jangan gelap-gelapan dong. Mana ada colokannya? 6.5 hours later. Nah, nggak apa-apa ya, ada nggak gelantung dikit ya. Hasil suaranya seperti apa? Gua nggak tahu ownernya itu demen lagu apa, karena kita tadi udah mencoba beberapa lagu yang menurut kita everybody happy. Ada beberapa orang yang pasti mengenali lagu yang gue mainkan. Menurut lo orang itu seperti apa? Jadi lo orang jadi ada gambar, oh mainin lagu ini, mainin lagu Indo jadinya seperti ini. Kalau mainin lagu live itu seperti ini. Kalau dengerin suara cewek itu seperti ini, gitu segala macam. Jadi semoga video ini bisa memberikan lo orang itu inspirasi. Oh ternyata BYD Seal angle-nya tuh seperti ini. Oh bisa dipasangin seperti ini. Oh penempatannya bisa seperti ini. Kalau misalkan lo yang tertarik, lo punya mobil BYD model apapun, pemasangannya soket to soket. Ya, soket. Jadi terjamin aman, nggak ada yang potong-potong kabel, karena faktor safety is number one di innovation. Dimanapun lah. Jadi oke, gue udah ngomong, nggak nakal. Jangan ada nyolong sini, nyolong sana, ambil sini, ambil sono, dilipat sini, lipat sono. Nggak. Terjamin aman, karena di sini beberapa juga mobil bukan mobil sembarangan. Nggak mungkin mobil sembarangan itu ditaruh di sini lah, istilah kata kasarnya gitu loh. Lo bisa lihat dari sepak terjangnya udah 25 tahun kan kok. Ya, udah 25 tahun di dunia audio ini. Jadi silahkan mampir, silahkan nanya-nanya, silahkan konsultasi. Dan setiap pekerjaannya, kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena setiap pengerjaannya itu pasti ada laporannya. Jadi mobil lu tinggal di sini dilaporin kan kok? Betul, nih kita ya, ada semua ada SOP-nya. file, SOP plus foto untuk instalasi. Soket, foto soket, semua apa lengkap. Ya, jadi pas mobil lu dibongkar, cepret. Ini Pak udah naik ini ya, cepret. Ini lagi di kabelnya larinya ke sini ya, cepret. Gitu ya kok ya. Jadi setiap langkah mobil lu tuh pasti diupdate. Dan terjamin aman. Nggak ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil lu, pegang-pegang total. Nggak, ini dipagerin kok. Ini dipagerin. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Thank you. Oke, thank you. Dan buat owner mobil ini, mobil lo enak. Dan moga aja nanti kalau misalkan champion atau mengganti lagi, panggil Soundedix lagi, jadi kita bisa share lagi, kita bisa update perkembangan mobil lo. Atau misalkan ada mobil lo yang lain, boleh panggil Soundedix, jadi kita bisa share ke Soundedix semuanya. Thank you Soundedix udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Irgasm dan bye-bye.